Eh, Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesulitan ngisi presensi, minta tolong Mas Darno ya. Mungkin sinyalnya lemah, jadi sejak kelas online itu saya nggak berhasil presensi, minta tolong Mas Darno. Jadi untuk presensi nanti dimohon minta tolong Mas Darno ya. Iya, jadi saya scan nggak bisa, ada galat-galat. Jadi katanya sinyalnya lemah mungkin. Jadi nanti presensinya hubungin Mas Darno ya. Baik kalau gitu. Jadi kemarin minggu yang lalu saya nggak bisa mengisi dan dibantu oleh Pak Yudi. Bantu Pak Yudi untuk mengisi ya. Nah, yang sekarang ini saya bisa ngisi eh, dengan topik antivirus ya. Waalaikumsalam. Nah, jadi saya akan mulai dengan antivirus. Sebelumnya, sebelum saya lanjutkan, saya kasih apa istilahnya informasi ya bahwa kimia medicinal ini sangat luas dan waktu kita dalam kurikulum itu cuma 2 SKS ya, sehingga kalian tidak bisa mengandalkan dari kuliah ya. Tentu saja kalau untuk ujian cukup dari kuliah ya. Tapi kalau untuk bekal jadi farmasis itu kalian tidak cukup. Kalian harus belajar lagi ya. Karena dulu itu sebenarnya kimia medisinal sempat menjadi 10 SKS ya. Sangat-sangat lengkap ya. Dan itu menjadi keunggulan Fakultas Farmasi UGM. Dengan adanya perkembangan ilmu-ilmu baru maka terjadi penyesuaian kurikulum sehingga saat ini kimia medisinal tinggal 2 SKS sehingga sangat-sangat minimal ya. Sehingga topiknya juga kita pilih-pilih. Nah, dalam kuliah ini nanti ada hal-hal yang wajib Anda ketahui, tapi ada hal-hal yang istilahnya saya kasih informasi saja, tidak usah diujikan begitu ya, supaya menambah wawasan. Jangan sampai mahasiswa Fakultas Farmasi kalah wawasan dibanding eh, farmasi yang lainnya ya. Sebagai contoh misalnya kemarin saya barusan ngisi kimia medisinal di Prodi Kimia Institut Teknologi Sumatera itu 3 SKS ya, sedangkan di farmasi cuma 2 SKS. Artinya mereka lebih banyak. Oleh karena itu sekali lagi kalian perlu belajar kimia medisinal yang lebih luas lagi untuk menghadapi di masyarakat nanti. Baik, kita mulai dengan antivirus. Nah, kemarin sedang booming ya COVID-19. Nah, cuma nanti akan timbul beberapa hal yang erasional ya. Kita belajar antivirus, belajar obat virus, tapi kenapa kemarin itu sampai tidak ada obatnya? Nah, mari kita lihat. Jadi sebagai contoh ini virus ya, ini virus itu mengandung beberapa bagian ya, ada enzimnya ya, ada membrannya, ada proteinnya, ada RNA kalau yang virus RNA ya, ada nukleokapsid. Nah, ini contoh virus influenza ya. Jadi virus ini juga tergantung di mana dia berada ya.
Jadi virus influenza kalau di Indonesia itu biasa-biasa aja ya, nggak ada orang flu kok terus cemas, sedih gitu ya. Tapi kalau di daerah lain ya, khususnya yang apa, daerah dingin sana, kalau influenza itu mematikan ya. Nah, sehingga ini contoh virus influenza. Kalau kita kena virus influenza, kita flu ya paling-paling makan untuk mengatasi gejala ya, obat flu ya. Ngomong tentang obat flu nggak bisa lepas dari paracetamol ya. Rencana tahun 2024 itu Indonesia mau menghentikan impor paracetamol sebesar 9.000 ton pada tahun sebelumnya. Nah, tapi kelihatannya juga masih tanda tanya, bisa nggak kita menghentikan impor tapi terus bikin sendiri ya? Ini masih masih tanda tanya ya. Mudah-mudahan bisa ya, karena kabarnya juga masih ada kesulitan. Kenapa? Karena bahannya itu para aminovenol itu lebih mahal. Nah, jadi kita kalau mau produksi akan rugi ya. Kenapa Cina kok bisa beruntung memproduksi paracetamol? Karena paracetamol itu kalau diproduksi dalam jumlah yang banyak ya, makanya Cina impor ekspor kemana-mana akan beruntung. Kalau cuma bikinnya 9.000 ton per tahun itu kita rugi. Nah, di sini kembali ke influenza, ada beberapa bagian di sini ya. Nah, ada ya. Jadi masing-masing virus itu ada ciri khasnya ya, ciri khasnya. Ini ada coating ya, pembalut protein, ada yang asam nukleat di sini. Ini ada DNA-nya, ini ada juga RNA ya. Nah, jadi ukuran virus itu sangat kecil ya. 20 sampai 3.000 nanometer ya, 50 kali lebih kecil dari bakteri ya. Jadi bakteri itu sudah kecil, ini kecil lagi ya. Jadi tidak terlihat oleh mata ya. Tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Siapa yang masih datang? Siapa yang punya foto? Ada yang nanti kalau ada bocor ya. Tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa, digunakan mikroskop elektron. Virus hanya mempunyai DNA dan RNA. Mampu memperbanyak diri tapi hanya dalam sel hidup atau host ya. Baru numpang ya. Makanya harus ada yang diinfeksi. Dalam host dapat bersifat mematikan atau inaktif ya. Jadi ada orang yang kena virus tapi dia nggak sakit. Nah itu karena virusnya inaktif ya. Kalau dalam istilah lain itu karier ya, pembawa. Menggunakan DNA atau RNA-nya sendiri untuk menginstruksikan sel host membuat salinan-salinan baru. Virus bukan sel. Oh, nggak ada ya? Komponen virus sangat simpel ya. Dan dia tidak mampu mensintesis protein dan membentuk ATP. Nah, sebenarnya nenek moyang kita dulu itu apa sudah tahu tapi nggak bisa jelasin, nggak bisa dijelasin ya. Dan itu bisa banyak hal-hal masa lalu yang ternyata bisa dibuktikan saat ini ya. Contoh yang berkaitan dengan virus ini apa? Itu bawang merah ya. Jadi bawang merah itu bisa bawang merah itu bisa membunuh virus ya. Jadi kalau nenek moyang zaman dulu itu bawang merah itu ditusuk terus ditaruh di kamar ya. Jadi dulu nggak bisa jelasin. Yang jelas dia nggak bisa dilihat. Jadi untuk nolak bala ya. Nah, jadi ada yang mengartikan zaman dulu itu ada makhluk halus gitu ya.
Sebenarnya makhluk halus itu yang dimaksud sebenarnya virus ya. Karena terbukti bawang merah itu bisa nangkap virus ya. Jadi kalau naruh bawang merah di kamar gitu, itu virus itu bisa tertangkap, bisa untuk membunuh virus. Jadi suatu subseluler organisme yang hanya dapat melakukan replikasi saat menginfeksi satu sel tadi ya. Genom virus terdiri dari asam nukleat, baik RNA atau DNA. Jadi kalian sudah belajar RNA dan DNA di biologi, biokimia ya, di biokimia. Nah ini hanya mengingatkan karena mau nggak mau, suka nggak suka, kalau belajar virus ya harus tahu DNA ya, DNA ya deh. Di acid ya, jadi kembali ke struktur kimianya ya. Jadi ada pasangan basa di sini. Ada ikatan hidrogen antara di sini H, ya, namanya ikatan hidrogen itu pasti ada hidrogennya ya. Masalahnya hidrogennya dari mana ya. Nah, jadi di sini NO dari N-nya di sini ya. Jadi makanya ada pasangan basa ya, adenin, timin, guanin, sitosin ya, ATGC ya, ATGC. Nah, ini sangat sangat lazim. Nah, kalau kita lihat DNA, ini strukturnya ya, ada adenin dengan timin. Jadi ini timin, ini adenin. Ada ikatan hidrogen, 5 ikatan hidrogen di sini. Kita tahu bahwa ada basa ya, ada basa di sini. Kemudian nanti basa itu mengikat gula. Gulanya bisa apa? Bisa ini ya, ribose atau deoksiribose. Ada fosfatnya di sini ya. Reaksinya seperti ini. Ya, jadi deoksiribose ya, deoksiribose. Jadi sebagai gula di sini ya. Jadi basa mengikat gula, kemudian mengikat fosfat ya. Nah, bahasa ini ada yang namanya bahasa pirimidin ya. Nah, ini hanya mengulang ini di pelajaran biokimia. Pirimidin itu ada sitosin, ada timin ya. Purin itu bahasanya adenin dan guanin ya. Nah, tadi ya ini cara nyambung-nyambung sintesisnya seperti ini ya. RNA ya, NNA masih ingat ya. Ada tRNA, ada mRNA ya dalam membentuk RNA ya. Jadi ilmu itu semuanya dari Allah ya. Komputer itu sebenarnya meniru ilmu Allah yang di dalam tubuh kita ya, pembentukan pakai coding-coding ya. Jadi sebenarnya manusia itu sudah dikasih sama Allah Tuhan itu bagaimana coding-coding dalam membentuk suatu kalau di sini contohnya suatu protein misalnya ya. Nah ini struktur RNA ya. Urasil, guanin, sitosin, ribose. Ribose seperti ini di dalam RNA. Deoksi, jadi D itu kehilangan, jadi bedanya ini di sini ya, di dua aksen ini. Ini tidak ada oksigennya. Kalau di sini ada itu di dalam ribose. Kalau deoksiribose itu oksigennya kalah. Nah ini urasil ya, ini urasil. Di dalam RNA itu ada urasil.
Nah, nanti kalau pertemuan terakhir dengan saya, mungkin ada anti kanker ya. Jadi di contoh di sini ya, disinggung sedikit mumpung ada kaitannya. Jadi sel kanker itu sama dengan sel manusia normal. Nah, sehingga dia juga butuh DNA. Nah, dalam DNA itu memerlukan misalnya kayak timin ya, timin. Nah, karena sel kanker itu kan jumlahnya lebih banyak dibanding sel normal dan dia tidak terkendali, makanya berkembang terus ya, mereplikasi terus sehingga apa? Sehingga di sini kalau timin ini CH3-nya diganti dengan F ya, fluoro. Sehingga kalau ini diganti F itu namanya fluorourasil. Nah, itu sudah bisa mengecoh sel kanker sehingga sel kankernya mati. Karena apa? Menginhibisi sintesis DNA. Karena DNA memerlukan timin, timinnya ini diganti isosternya oleh F ya. Isoster itu gugus yang jumlah elektron terluarnya sama. Jadi F itu elektronnya 7, CH3 itu C-nya 4 hanya 3, berarti 7. Jadi kalau ini diganti F itu nanti sel kankernya udah terkecoh. Nah, jadi sebenarnya kalau yang suka apa manipulasi-manipulasi itu bagus sebenarnya kalau disalurkan ke bidang kimia medisinal nanti bisa menemukan obat gitu ya. Tapi kalau salah tempat masuk fakultas ekonomi nanti yang dimanipulasi anggaran ya. Nah, ini sama dengan yang tadi ya ada DNA, ingat DNA itu adenin, guanin, sitosin, timin. Adenin, guanin, sitosin, urasil. Jadi yang membedakan RNA dengan DNA itu urasil sama timin. Nah, sekarang antivirus. Jadi kita tadi sepintas tentang virus. Sekarang antivirus. Tadi dikatakan virus itu parasit intrasel yang tidak bisa bereplikasi sendiri, tapi harus menggunakan sel inang ya. Jadi harus numpang ya, numpang harus ada yang ditempeli. Nah, antivirus itu sebuah agen yang membunuh virus dengan menekan kemampuan untuk replikasi, menghambat kemampuan untuk menggandakan dan memperbanyak diri ya. Jadi virus itu kalau satu gitu nggak apa-apa, satu dua nggak apa-apa. Yang berbahaya kan replikasi, banyak sekali itu ya. Satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan dan seterusnya. Dan itu hitungannya itu detik ya. Cuma tik 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 tik, wah udah banyak sekali. Nah, karena kita di bidang kimia medisinal, kita ingin belajar tentang obatnya, sehingga kita harus tahu tentang siklus replikasi virus. Secara besar dapat dibagi menjadi 10 langkah, yaitu absorpsi virus ke sel pengikatan ya. Jadi harus ada yang masuk dulu ke inang tadi, kemudian terjadi apa? Pengikatan, kemudian bisa juga dilanjutkan dengan penetrasi virus ke sel, jadi masuk ke sel. Kemudian mengalami uncoating, dikapsidasi, kemudian transkripsi tahap awal, kemudian translasi tahap awal, kemudian replikasi genom virus, kemudian transkripsi tahap akhir, kemudian assembly virus dan pengelepasan virus. Ini contoh-contoh virus DNA itu seperti herpes simplex, herpes zoster, varicella zoster, cytomegalovirus. Kalau yang RNA itu HIV, hepatitis, sama influenza ya. Ya, kita virus ini kelihatannya belum begitu apa istilahnya sudah ada tapi tidak sebanyak penggunaan antibiotik biasanya ya. Misalnya kita kalau mungkin kalau diadakan penelitian jumlah obat atau jumlah antivirus yang beredar atau dibeli masyarakat itu seberapa? Pasti kalah dengan obat-obat yang lain ya. Untuk yang lain misalnya hipertensi, diabetes dan sebagainya. Nah, di sini yang apa sering kita alami ada virus influenza, hepatitis ya, HIV kemarin juga sempat ya. Hepatitis ini juga pernah UGM mencapai rekor ya. Tahun berapa saya lupa itu karena mahasiswa UGM itu banyak makan di
itu di apa jalan yang membelah UGM itu ya. Nah, sehingga waktu itu sempat heboh itu ya. Banyak mahasiswa kena hepatitis karena makan di situ ya. Nah, kita lihat siklus replikasi virus DNA ya. Nah, sehingga nanti kita akan mempelajari obat-obatnya seperti apa, bekerja di mana ya. Ya, ada yang bekerja di menginhibisi translasi di sini ya. Ada yang nanti juga menginhibisi enzim namanya DNA polimerase ya, contohnya asiklover, gansiklover, nukleosida analog ya. Jadi nanti analog nukleosida. Kemudian ada juga yang bekerja di tempat lain ya. Jadi antivirus itu banyak mekanisme kerjanya. Nah, nanti akan saya berikan contoh ya, contoh tapi nggak akan saya ujikan ya. Kadang-kadang mahasiswa itu salah paham ya. Oh, nggak sesuai dengan RPKPS, ini dikasih tambahan ilmu tapi malah nggak dong gitu ya. Padahal maksud saya itu dikasih tambah wawasan biar biar tidak kalah dengan tempat lain gitu ya. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti ada pembicaraan tentang virus misalnya, kita nggak ngerti. Padahal kita farmasi punya mata kuliah kimia medicinal, ada ngomongin orang penemuan antivirus nggak tahu. Nah itu kan, jadi maksudnya gitu ya. Jadi nanti ada slide yang bagaimana cara menemukan antivirus. Ya, bisa nggak? Bisa, tapi nanti nggak diujikan. Ini virus RNA ya, RNA siklusnya seperti ini ya. Jadi ada host, ini hostnya. Nah, jadi ini nanti mengalami penetrasi, ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan ini eh, transkripsi ya, dengan enzim ya. Nah, ini bisa obati di sini di fase sini ya. Sehingga ada sidofudin, salsitabin dan seterusnya itu bisa sebagai inhibitor di sini terhadap enzim di sini. Nah, kemudian nanti DNA dan seterusnya di sini ya. Nah, ini klasifikasi obat antivirus ya. Kalau ini kayaknya farmakologi. Kalau kita nanti klasifikasinya berdasarkan mekanisme kerja ya. Kalau ini farmakologi ya, antinone retrovirus dibagi jadi herpes, influenza dan seterusnya. Nanti nggak akan diujikan kalau ini karena ini bidang farmakologi. Ya, ada anti retrovirus, ada anti non retrovirus, ini pembagiannya. Nah, ini yang kaitan dengan kimia medicinal, tempat kerja utama obat pada replikasi virus ya. Nah, jadi di sini misalnya nanti ini ada virus, terus nanti ada yang memblok di sini misalnya ya, amantadin. Kalau di sini pemivirsen misalnya. Kalau di sini itu diblok dengan ininya bahasa-bahasa tadi ya. Tadi kita bicara ada bahasa pirimidin dan purin. Nah, ini nanti bisa kita blok di sini sehingga kita buat obatnya itu mirip mirip dengan bahasa. Nah, sehingga nanti terkecoh nanti ya. Di sini juga ya metisason ya. Inhibitor protease ya, menginhibisi protease jadi enzim salah satu enzim di virus ya. Dan ini juga ada diblok oleh rifampin ya. Ini juga masih mirip ini ya, cuma beda ini aja. Beda apa namanya sumber.
Nah, sekarang kita akan memasukin klasifikasi antivirus berdasarkan mekanisme kerjanya. Nah, jadi kalau yang tadi klasifikasi berdasarkan di farmakologi, kalau kita di mekanisme kerja, karena kita akan berkaitan dengan struktur-struktur kimia. Yang pertama adalah menghalangi penetrasi. Yang kedua menghalangi uncoating, menghambat sintesis protein awal, menghambat sintesis asam nukleat, menghambat sintesis protein akhir, menghambat perakitan, menghambat rilis dan imunomodulator. Contohnya anti herpes dan anti CMV. Jadi di sini acyclovir, penciclovir, ganciclovir bekerja di sini ya. Kaitannya dengan apa? Monofosfat ya. Ya, jadi di sini kemudian ada trifluridin ya. Nanti menghambat di sini ya. Jadi dari pembentukan monofosfat ke disfosfat ke trisfosfat ya. Kemudian nanti bisa juga berlanjut di sini. Nanti akan lebih jelas kalau kita sudah membicarakan dengan strukturnya ya. Nah, di sini kita lihat inhibisi sintesis asam nukleat atau analog nukleotida. Jadi tadi kita udah membahas tentang asam nukleat ya, asam nukleat. Jadi virus itu kan tadi memerlukan asam nukleat ya, DNA, RNA. Nah, sehingga obat-obat itu nanti kalau kita perhatikan itu nanti ada kaitannya. Karena apa? Karena untuk mengecoh ya, mengecoh. Kalau zaman dulu itu menjelaskannya dengan mengecoh gitu ya, mirip. Kalau zaman sekarang itu sebenarnya nggak pakai mirip. Sekarang pakai energi kompleks obat reseptor ya. Dengan CADD, molecular docking, itu bisa diketahui. Ya. Kemarin saat COVID itu juga Pfizer apa ya? Pfizer menemukan anti COVID itu dengan molecular docking ya. Nah, nanti saya kasih ceritanya ya. Jadi ada aciclovir, ganciclovir, valaciclovir, valganciclovir, 6-deoksi, aciclovir, iodosuridin, trifluridin, ribavirin, vidarabin, didanosin, lamivudin, stafudin, dan ACT, acidotimidin. Ya, kita lihat strukturnya. Nah, jadi ini kita akan lihat di sini ya. Kalau di skema tadi itu yang merah ini ya. Jadi sintesis asam nukleat ya. Jadi kaitannya dengan basa purin dan pirimidin. Nah, kita lihat aciclovir itu ternyata analog dengan guanin ya. Guanin ya. Jadi ini bagian yang diperlukan oleh virus yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu aciclovir ya. Jadi ada kemiripan di sini ya. Ada kemiripan ya, strukturnya sehingga yang mestinya membutuhkan yang kiri guanosin itu virusnya jadi ambil yang kanan. Kenapa kok ngambil? Nah ini kalau yaitu kalau zaman dulu dijelaskan karena mirip gitu ya. Karena mirip keliru, tapi sebenarnya kalau sekarang ini lebih enak dijelaskan dengan energi kompleks ya. Sehingga enzim yang mengambil ini dengan mengambil ini itu lebih stabil yang mengambil obat ya. Makanya jadi tidak terambil. Itu mirip cara menjelaskan dengan mekanisme kerja yang kemarin mungkin sudah diajarkan sama Pak Yudi ya, antibiotik. Jadi antibiotik itu derivat penisilin itu, kenapa kok derivat penisilin kok bisa membunuh bakteri? Karena dia kalau menjelasin zaman dulu, karena dia mirip dengan dialanil dialanin, tapi sekarang nggak bisa diterima. Karena apa? Karena nggak mirip, tapi bisa dijelaskan dengan energi kompleks. Jadi enzim kalau ketempelan dengan derivat penisilin itu lebih stabil dibanding ketempelan dialanil. Padahal sunatullahnya harusnya dialanil yang ditempel untuk diangkut, tapi karena ada apa inhibitor di situ
Nah, sehingga apa? Sehingga enzim cakarnya itu nempelnya di derivat penisilin sehingga dialanin nggak terangkut. Nah, seperti itu ya. Jadi ini juga mirip ini. Jadi kenapa kok bisa tertukar? Yaitu kemungkinan bisa dijelaskan dengan molecular docking ya. Karena ini kan pakai enzim tadi kan. Jadi kalau di dalam tubuh itu kan atau di dalam ya di dalam tubuh itu kan reaksi-reaksi ini kan pasti ada enzimnya ya sebagai katalisator, biokatalisator. Nah, enzim itu akan lebih stabil kalau berikatan dengan asiklover dibanding guanosin sehingga apa? Sehingga tidak terbentuk tadi, tidak terbentuk DNA atau RNA. Jadi di sini guanosin analog ya contain an acyclic set ya. Jadi di sini analog tadi ya guanosin. Mekanisme kerjanya ini asiklover mengaktifasi enzim yang namanya timidin kinase ya untuk membentuk monoposfat ya. Kemudian enzim host tadi mengkonversi monoposfat menjadi di dan trifosfat. Trifosfat ini akan diinhibisi ya. Ya, jadi polimerase enzimnya itu diinhibisi ya. Nah, sehingga seperti tadi. Ini farmakologi kita lewatin aja. Ini juga farmakologi ya. Jadi kemarin oh, yang di kelas 1 ya, yang di sini belum saya katakan. Jadi kita akan jadi di sini kan kimia medisinal itu erat kaitannya dengan farmakologi. Jadi nggak mungkin kita terpisah banget itu nggak mungkin. Nah, sehingga saya mengatakan di kelas kemarin itu kita akan bahas mungkin ada overlapnya tapi nggak akan kita ujikan misalnya kayak gini distribusinya gini 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 ini sekedar apa supaya ilmu kita itu nggak terpelanting gitu ya. Jadi kalau belajar ilmu itu jangan misalnya belajar farmakologi tok gitu ya. Dan baru belajar kimia medicinal tok ya nggak nyambung. Ilmu itu tidak terpisah-pisah. Ilmu itu seyogianya menyambung. Jadi kita juga di sini kita tampilkan walaupun sepintas dan tidak diujikan ya. Jadi nanti tidak ada ujian ini tentang efek samping seperti itu. Ini juga kegunaan klinis ya untuk oral dan seterusnya. Yang berikut ganciclovir, ganciclovir sama juga ya. Cuma bedanya apa? Kalau dalam kimia medisinal itu eh, kita menemukan obat itu ada kekurangan biasanya, terus kita perbaiki ya. Misalnya ganciclovir itu lebih mudah larut ya. Nah, sehingga aktivitasnya menjadi lebih baik terhadap virus cytomegalo dan efektif terhadap virus yang telah resisten terhadap acyclovir ya. Jadi resisten ya. Jadi ada yang sudah resisten terus kita modifikasi lagi supaya tidak resisten. Ini mekanisme kerjanya masih sama ya. Jadi masih mengecoh di sini di guanosin. Farmakologinya memerlukan trifosaktivasi menghambat DNA virus ya. Kalisnya oleh kinase protein CMV kegunaan klinis. Nah ini aktivasinya 100 kali asiklovir ya. Jadi kita kalau menemukan obat itu bisa aja pakai satu aspek misalnya obat itu misalnya kayak tadi misalnya kurang larut gimana kita bikin obat yang lebih larut ya atau kurang poten gimana supaya memberi obat menemukan obat yang lebih poten ya. Nah, saya sedang membimbing mahasiswa PKM mudah-mudahan berhasil ya memperbaiki aspirin ya. Aspirin itu kita tahu obat yang sangat-sangat laris ya. Yang tadinya analgetik antipiretik, kemudian antiinflamasi, kemudian anti talet ya untuk mengencer darah. Nah, tapi kita tahu semua bahwa aspirin itu mengiritasi lambung. Nah, bagaimana kita menemukan obat baru yang tidak mengiritasi lambung tapi efeknya sama, minimal sama ya.
Nah, alhamdulillah secara komputer ya, secara CADD ternyata bisa dimodifikasi menjadi obat yang lebih apa namanya lebih aman. Jadi tidak mengiritasi sambung, kemudian lebih bagus potensinya, kemudian bisa juga untuk obat yang lain untuk Alzheimer ya. Nah ini PKM-nya katanya udah selesai ya. Mudah-mudahan bisa dapat emas ya. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Cuma untuk latihan penelitian. Kemudian ada valaciclovir ya. Merupakan praobat L-valin ester dari aciclovir ya. Mekanisme kerja dan kegunaan mirip dengan aciclovir. Nah ini juga mahasiswa harus tahu bahwa obat itu ada yang langsung aktif, ada yang namanya lewat apa praobat atau praobat ya, prodrug. Ya. Jadi di sini prodrug itu mengalami apa namanya dengan enzim ini nanti menjadi pecah gitu ya. Jadi asiklover ya, mengalami hidrolisa gitu ya. Nah, jadi harus harus tahu apa namanya metabolisme obat. Dulu kimia medisinal ini ada pertama dulu ada zaman saya itu ada mata kuliah metabolisme obat 1 SKS. Kemudian zaman saya jadi dosen itu metabolisme obat dikasih waktu setengah pertemuan. Nah, sekarang tidak ada. Nah, mungkin di farmakologi sudah ada, tapi sangat-sangat sedikit ya, sehingga kalian perlu juga belajar sendiri tentang metabolisme obat ya. Soalnya kalau tidak nanti juga mengurangi kompetensi kalian ya. Contoh misalnya, kalau kita makan asetanilid itu apakah asetanilid itu bisa menjadi obat? Bisa, tapi nanti begitu kita makan dia mengalami metabolisme obat, mengalami hidroksilasi di posisi para di inten besin. Jadi kalau kita makan asetanilid itu nanti di tubuh kita dirubah jadi paracetamol. Jadi berkhasiat juga ya. Nah, jadi harus tahu itu. Kalau enggak nanti susah jelasin ya. Seperti misalnya tamoxifen. Dulu ada mahasiswa nanya, Pak, saya nggak nemukan interaksi tamoxifen dengan reseptor. Saya bilang nggak ada. Insya Allah sampai kiamat nggak ada. Kenapa? Karena tamoxifen itu di sana akan mengalami hidroksilasi metabolismenya pada posisi para. Sehingga yang aktif itu adalah hidroksi tamoxifen. Itu yang berinteraksi dengan reseptor. Nah, jadi kalau nyari interaksi tamoxifen, obat itu dengan reseptor nggak ketemu. Karena yang berinteraksi adalah hidroksi tamoxifen. Nah, seperti itu. Sehingga kalau yang belajar docking juga harus hati-hati ya. Docking itu kelihatannya cuma pencet-pencet tombol laptop ya, tapi nggak seperti itu ya. Dulu pernah molekuler docking itu dilarang. Wah, nggak boleh skripsi. Molekuler docking itu apa itu ya? Cuma pencet-pencet laptop, nggak mutu katanya. Yang ngomong ini nggak tahu apa itu docking ya. Jadi ternyata dia nggak sesederhana itu. Jadi molekuler docking harus tahu dengan protein data bank, bank data protein. Itu adalah suatu protein yang ditempeli target atau target yang ditempelin obat yang berkhasiat yang sudah diuji secara in vitro atau in vivo. Kemudian dijadikan database, masuklah ke web namanya PDB, Protein Data Bank. Ya. Jadi itu nggak asal-asalan. Kalau yang tidak tahu, wah nggak mutu. Wah itu karena nggak tahu ya. Jadi kalau nggak tahu, sebaiknya jangan komentar, belajar dulu baru komentar. Nah, alhamdulillah sekarang sudah diperbolehkan skripsi dengan molekuler docking ya. Bahkan sekarang ilmu itu menjadi sangat penting ya. Nah, hampir semua mahasiswa S3 yang ngambil S3 di kedokteran itu selalu ditanya, target obatnya di mana? Nah, kalau nggak tahu belajar dulu molekuler docking. Nah, seperti itu. Jadi kita kembali ke sini. Valaciclovir ya. Jadi ini ada bentuk ester ya. Ester dari aciclovir. Jadi RCOOR di sini ya.
Ini farmakologi kita lewat. Ada Valagan Cyclovir ya. Valagan Cyclovir tadi dosisnya ya, kemudian ini rumatan. Rumatan itu dosis apa namanya? Bahasa Indonesia ini rumatan ini di rumat. Jadi pemeliharaan maksudnya. Dan ada 6 deoksi asiklovir ya. Tadi guanosin, nah ini santin oksidase menghasilkan ini. Ini pakai kode ini. Biasanya masih dalam penelitian BW515U. Ada juga yodosuridin ya, isostertimidin ya. Jadi kalau yang pengen tahu isoster, di YouTube saya ada tentang penemuan obat dengan isoster ya. Itu penemuan obat secara sederhana zaman dulu banyak sekali obat ditemukan dengan isoster, hanya mengganti gugus dengan isoternya. Jadi isoster itu tadi adalah gugus yang mempunyai jumlah elektron terluar yang sama ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Yodosuridin adalah analog timidin ya. Nah, ini. Nah, jadi di sini adalah CH3. CH3 itu elektron terluarnya C4, H itu 1 kali 3, berarti 7 jumlahnya. Y juga 7, makanya dengan mengganti ini tadi virusnya tadi udah terkecoh, yang tadi butuhnya timidin diganti yodosuridin sudah terkecoh. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga ribavirin. Strukturnya mirip guanosin ya, bekerja sebagai penghambat tidak khas enzim yang mengatalisis biosintesa basa guanin. Pada kasus influenza, menghambat secara selektif sintesis protein virus influenza. Spektrumnya luas, bisa DNA atau RNA. Ya. Misalnya hepatitis, helper, dan influenza. Kembali kalau ini kita perhatikan, ini sama ya, ini sama. Nah, di sini diputus gitu ya. Jadi ini enggak ada, guanosnya enggak ada. Nah, sehingga dari secara docking itu ini lebih disukai sama enzimnya, sehingga apa yang diambil ribavirin bukan guanosin. Ya. Sehingga pembentukan DNA atau RNA adalah bisa terhambat sehingga virusnya berhenti replikasi. Ada lagi vidarabin. Turunan nukleotida dari adenin arabinosa ya. In vivo diaminasi menjadi arabinosil. Ibusantin mengalami fosforilasi menjadi trifosfat aktif. Jadi ada hubungannya ya dengan guanosin di sini ya. Di sini, nah di sini NH2, di sini O ya. Nah di sini juga sebenarnya kaitannya dengan isoster sebenarnya, karena di sini ada terjadi kemungkinan pindah ini dilokalisasi elektron sehingga di sini jadi OH nanti. Nah OH itu elektron jumlah elektron terluarnya 7, NH2 juga 5 tambah 2 7. Nah di sini bedanya apa? Bedanya ini OH ke bawah, ini ke atas. Didanosin ya, Videk. Ya, didanosin juga ya. Kalau kita lihat di sini bedanya di sini guanosin ada NH2, di sini kita hilangkan ya. Di sini ada hidroksi 2, di sini dihilangkan. Nah, jadi seperti itu ya. Ada juga lamivudin ya, lamivudin. Ini juga mirip dengan sitidin ya. Lamivudin ya. Untuk infeksi hepatitis B yang kronik. Analog nukleosida yang menghambat DNA polimerase ya.
Jadi tadi kan berarti tadi kan enzim ya. Jadi nanti ini saingannya di enzim. Jadi enzim itu yang tadinya ngambil ini, terus ngambil ini. Kenapa? Karena lebih stabil kompleksnya ini, sehingga ini tidak diambil. Ada lagi stafudin ya, untuk penderita HIV, stafudin. Ini dalam DNA itu deoksitimidin ya. Jadi ada kemiripan di sini. Di sini ikatan rangkap dua, di sini tidak ikatan rangkap, di sini diisi OH dan di sini H. Ada juga ACT, analog timidin ya, jadi asid. Ini timidin ya, masih sama strukturnya. Nah, bedanya di sini ada N3, di sini OH. Sudah bisa mengeco ya. Yang tadinya enzim yang ngambil timidin karena ada ACT ngambilnya ini. Kenapa? Ya, jadi di sini polimerase ya. DNA polimerase ya. Jadi yang diambil ini yang enggak jadi DNA-nya. Kemudian ada antihepatitis. Ini siklusnya ya, siklusnya. Kegunaan klinis farmakologi kita lewati. Yang berikut adalah menghalangi uncoating ya. Kalau tadi itu tentang basa tadi, purin dan pirimidin. Sekarang uncoating ya. Kita akan lihat ini diblok oleh amantadin. Nah ini amantadin ya, amantadin. Ada beberapa derivatnya, ada amantadin, ada rimantidin, ada tromantadin. Menghambat penetrasi partikel virus ke sel host ya. Jadi kalau kita minum obat ini, itu nanti virusnya nggak bisa penetrasi ke host dan menghambat tahap awal replikasi virus. Dengan cara membolok protein inti yang tidak terlapisi sehingga mencegah pemindahan asam nukleat ke sel tuan rumah. Nah, jadi diblok di sini oleh amantadin. Derivatnya mengandung apa gugus amino, mengandung gugus amino, mengaruhi uncoating. Kemudian anti influenza ya, jadi ini untuk influenza, tapi biasanya kita kalau kena influenza ya nggak usah pakai antivirus ya, dengan daya tahan tubuh makan apa obat flu gitu sudah sembuh. Kalau di luar negeri di daerah yang dingin sana ya, orang bisa meninggal kena influenza ya. Ada yang namanya ramantadin ya, trisiklik turunan amantadin tadi ya. Nah ini strukturnya seperti ini strukturnya ya, jadi trisiklik ya, cukup rumit ya senyawanya ya. Kalau saya disuruh buat gitu juga kayaknya kewalahan ya, susah ya. Saya kalau menemukan obat-obatnya yang simpel-simpel aja, yang buatnya mudah gitu ya. Membuatnya susah gini, wah nyari investor susah. Gunaan klinis, pengobatannya 200 mg per hari selama 5 hari dan seterusnya. Kemudian yang berikut menginhibisi neuraminidase ya, suatu enzim ya. Neuraminidase ya di sini ya yang ada panah merah ini. Jadi kita mempelajari virus yang antivirus yang bekerja di sini ya. Memblok enzim namanya neuraminidase, menginhibisi atau sebagai inhibitor. Nah, kita tadi contohnya adalah influenza tadi ya, seperti ini. Jadi obatnya adalah sanamivir
oseltamivir, ya, atau obat-obatnya terkenal Tamiflu, terkenal dengan nama Tamiflu. Oseltamivir dan zanamivir, ya, merupakan inhibitor neuroaminidase yang menghambat penetrasi virus ke permukaan sel inang. Jarang resistensinya. Indikasinya biasanya untuk flu, influenza A dan B. Efek samping gangguan saluran napas, saluran cerna. Ini strukturnya, ya, oseltamivir, ya. Nah, ini strukturnya ini. Sebelah kiri bawah ini di mana R adalah etil, maka dia adalah oseltamivir, ya. Kalau yang tengah itu oxocarbonium intermediate. Nah, yang ini itu sialic acid. Zanamivir, oseltamivir, Tamiflu. Nah, di sini ion pair prodrug, ya, prodrug mengalami hidrolisa nanti menjadi zanamivir, obat aktif, ya. Jadi kalau obatnya ini prodrug ini, ya, ion pair ini ZA ini kalau di in vitro ya tidak aktif, ya. Dia harus mengalami hidrolisis menjadi zanamivir. Kegunaan klinis dan seterusnya. Ini farmakologi biar kita lewat. Nah, yang berikut adalah menginhibisi DNA polimerase, ya. Yang kita di merah ini adalah sintesis nukleik aktif yang di sini melibatkan DNA polimerase. Contohnya ada foscarnet. Foscarnet strukturnya cukup simpel, ya, foscarnet. Kemudian menginhibisi translasi mRNA, ya, translasi mRNA. Interferon, contohnya interferon, ya. Suatu polipeptida, ya. Sitokin, ya, bobot molekulnya cukup besar, ya. Jadi sekarang sudah ada laboratorium makromolekul, ya, yang dipimpin oleh Prof. Edi Meyanto, ya. Jadi di sana dipelajari, ya, mestinya, ya. Protein-protein atau makromolekul itu sekarang banyak dipakai sebagai obat juga, sehingga itu ranahnya lab makromolekul. Kalau kimia medisinal itu biasanya molekulnya small molekul, ya, molekul-molekul kecil, bukan protein. Kalau protein itu dipelajari di lab makromolekul atau rekayasa makromolekul. Termasuk interferon ini, ya, ini molekulnya gede. Antibody bisa DNA, bisa RNA, ya. Nah, ini strukturnya, ya, cukup cukup besar, ya, cukup besar. Ada interferon alfa dan beta, ada gamma juga, ya. Alfa beta itu masuk tipe 1, yang gamma masuk tipe 2. Gunaan klinis, farmakologi kita lewat.
ribavirin. Nah, contohnya di sini ribavirin sintetik triasin analog ribosit. Nah, kemudian di sini menginhibisi enzim protease ya. Protease jadi pembentukan protein ya bagi enzim protease. Jadi sebagai inhibitor protease. Contohnya metisason ya, metisason strukturnya seperti ini. Ini sintesisnya isatin. Saya punya ini di lab isastin direaksikan dengan NH dan M iod acidic hidrogen ya is alkylated ya. Jadi nanti mengalami alkilasi membentuk produk dua, kemudian reaksi karbonil dari keton dengan tiosemikarbasin 3 menjadi metisason. Jadi ini sintesisnya ya. Jadi kalau berminat penelitian bisa juga mencoba sintesis ya, cari banyak yang bisa dikerjakan. Dioptimasi misalnya ya, supaya nanti atau dimodifikasi bisa juga ya kalau untuk penelitian. Dan ini ada antiretroviral ya. Ini banyak ke farmakologi. Ada indinavir, indinavir. Itu inhibitor protease ya. Strukturnya cukup besar ini ya. Menginhibisi HIV daripada protease enzim tadi ya. Nah, contohnya di sini indinavir dan ritanavir. Nah, ini beberapa drug of choice untuk virus ya. Misalnya kalau influenza A itu bisa amantadin, rimantadin ya. Untuk yang A dan B bisa zanamivir. Untuk herpes simplex bisa trifuridin ya. Bisa juga yodosuridin. Herpes simplex aciclovir, bisa juga foscarnet ya. CMV bisa ganciclovir, valganciclovir ya. Herpes simplex genital bisa aciclovir, valaciclovir. Kemudian yang resisten aciclovir bisa foscarnet ya. Kemudian untuk respiratory syncytial virus bisa ribavirin ya. Untuk varicella zoster bisa aciclovir, valaciclovir. Lamivudin bisa untuk hepatitis B, ya. Interferon juga. Ribavirin bisa juga untuk hepatitis A, B, dan C. Nah, kira-kira itu tentang antivirus. Nah, kita bisa diskusi tentang antivirus. Ada pertanyaan? Biasanya nggak ada ya. Jadi saya ngajar berkali-kali itu sedih kenapa? Karena nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya apa? Mungkin karena saya nggak tahu kenapa ya. Pak kimia medisinal nggak menarik atau nanti tak konfirmasi ke dosen lain ya. Kalau kimia medisinal ini gimana caranya supaya menarik? Karena di prodi kimia malah orang pada tertarik ya. Nah, jadi saya ngasih kuliah di prodi kimia ITERA itu saya jadikan mereka drug designer. Jadi tugasnya menyerahkan desain molekul, molekul yang akan ditemukan. Ya. Meskipun nggak sampai ditemukan, tapi paling nggak mendesain ya. Bisa nggak menemukan obat ya, 3 SKS ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada akan saya tanya. Ketuanya siapa ya? Halo, ketuanya siapa? Ketuanya mana ya?
Grup B, grup B. Kesa bukan ketuanya. Mana Kesa? Halo Kesa, dengar? Halo? Nggak ada. Nasiwa. Nasiwa Hanif. Bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Ikut kuliah? Enggak, barusan. Ikut kuliah atau ditinggal pergi tadi? Halo? Nggak ada suara. Ada Biogama. Bimas, Sekar. Sekar Ayu, coba Sekar Ayu. Bisa dengar suara saya? Halo, halo, halo. Wah, jangan-jangan pada tidur ini kuliah. Nggak ada yang merespon. Muhammad Titon, dengar suara saya nggak? Dengar, Pak. Oke, tadi ikut kuliah atau ditinggal pergi? Kalau saya habis dari kamar mandi sih, Pak. Tapi ini udah join lagi, Pak. Tadi sempat ikut kuliah nggak? Ikut, Pak. Ikut, oke. Nah, kemarin itu kan kita sedang ada COVID-19. Bagaimana pendapat Anda? Kita kan kimia medicine kan belajar antivirus, ya. Kalaupun Indonesia belum bisa nemukan, dunia harusnya bisa nemukan antivirus. Nah, kenapa menurut pendapat saudara, kenapa kok kemarin itu kok tidak bergaung obat antivirus, yang bergaung kok vaksin? Nah, coba pendapat Anda gimana? Nah, Kalau dari saya sendiri ya, Pak. Tapi kemarin di ya mungkin di masyarakat juga sebenarnya antivirus juga sering digunakan, Pak. Contohnya acyclovir itu sering lumayan laris lah ya, Pak. nah. Tapi kalau menurut saya sendiri, kenapa nggak lebih lebih ke vaksin? Karena kalau antivirus tuh kayak ada mungkin kayak stigma atau apa gitu, kurang manjur gitu mungkin, Pak, kalau dari dari masyarakat sendiri gitu loh, Pak, termasuk dari saya. Kalau vaksin itu kan kayak lebih ke preventif atau kayak hmm, ya kurang lebih kayak preventifnya gitu loh, Pak. Nah, kemarin siapa tadi namanya siapa tadi? Muhammad Tinton. Iya, Pak. Kemarin dengar nggak kalau UNER itu mau nemukan obat dikawal sama Badan Intelijen? Pernah dengar nggak? Belum belum Belum. begitu dengar, Pak. Oh ya. Jadi kemarin itu padahal sebenarnya sangat terkenal itu ya. Jadi gara-gara COVID kemarin itu penelitian dari UNER Erlangga itu mau menemukan obat anti COVID dan dikawal sama Badan Intelijen. Baru kali ini orang mau menemukan obat kok dikawal, ya nggak tahu. Karena saya pernah ikut webinarnya, ya saya ikut dan di situ ada itu. Maaf Pak, Bapak nggak boleh nanya. Jadi saya cuma dengerin aja. Jadi bagaimana UNER itu mencoba menemukan anti COVID ya, anti COVID-19 yang dikawal oleh Badan Intelijen. Dan saya nggak boleh nanya ya, bahkan nanya molekulnya nggak boleh rahasia gitu. Sampai sekarang ya rahasia, nggak ada hasil itu. Nah, jadi sebenarnya kemarin itu sesuatu yang apa istilahnya ya luar biasa ya, luar biasa tentang COVID-19 itu. Pertama, yang membuat saya heran, kenapa kok
biasanya kalau penemuan obat itu kan gencar ya. Apalagi di negara maju, kalau kurang poten ditemukan yang baru dan seterusnya. Tapi saya hubungi mahasiswa yang sedang kuliah di Jerman juga nggak ada temuan obat baru itu ya. Baru setelah akan berakhir itu bisa menemukan namanya Paxlovid gitu ya. Setelah Omikron itu gitu ya. Jadi walau alam yang jelas konsumen vaksin itu banyak. Kenapa? Karena vaksin itu konsumennya orang sehat. Jadi segi bisnisnya itu jalan itu. Makanya berlomba-lombalah industri farma pada membuat vaksin. Nah, bahkan sudah kayaknya sudah masuk ke dunia politik begitu ya. Sehingga ya itu tadi ya obat-obat yang tadi disebutin tadi kan obat-obat yang sudah lama ya. Kalau obat yang baru itu cuma satu dari Pfizer itu Paxlovid itu sudah akhir-akhir berakhirnya COVID itu ya. Jadi itu sangat misteri sekali memang COVID-19 itu ya. Ini diisukan lagi tahun 2024 ini ada penyakit baru, mudah-mudahan nggak terjadi ya katanya Indonesia termasuk yang sudah diancam, mudah-mudahan nggak terjadi ya. Ya jadi seperti itu. Nah, tapi bagaimanapun ada hikmahnya ya. Dengan adanya COVID itu kata yang dulunya nggak menarik itu jadi menarik ya. Kata penemuan obat. Dulunya nggak menarik kata penemuan obat itu kalau diskusi itu nggak orang nggak tertarik. Begitu ada COVID semua webinar penemuan obat. Yang ditemukan ya belum ada ya. Tapi ya sudah lumayan mempopulerkan kata penemuan obat ya. Alhamdulillah juga dengan adanya COVID saya bisa membuat kelas online menghasilkan 250-an video. Nah, jadi saya beruntung juga saya ya bisa nge-share anti COVID begitu. Ada pertanyaan yang lain atau pendapat atau apalah ngobrol-ngobrol yang kaitannya dengan kimia medicinal. Ada nggak? Nggak ada? Nggak ada, saya akan ngasih sesuatu ya, sesuatu. Dan ini tidak saya ujikan, hanya menambah wawasan kalian, biar kalian itu tidak kalah wawasan dengan tempat lain begitu ya. Nah, saya akan memberi tambahan ya. Jadi ini enggak saya ujikan, hanya untuk menambah wawasan biar kalian itu ada enggak kalah dengan ini. Ya, jadi molek redokin dan kisar sebagai upaya pengembangan obat baru ya. Nah, saya pernah dimintain oleh Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun Januari 2022 ya, di mana saya dulu berasal dari sana, saya ngajar di sana, terus saya mutasi ke Fakultas Farmasi UGM. Saya pernah punya semacam nadar ya, nadar kenapa? Suatu saat saya ingin balik ke Andalas, tapi balik dalam artian jadi pembicara, narasumber. Kenapa? Karena selama hampir 20 tahun itu ilmu saya mati di sana ya. Saya belajar kimia medicinal ditempatkan di kedokteran Andalas itu untuk ngajari nulis resep, bayangin. Jadi ilmu kimia medicinal saya mati. Nah, sehingga saya berjanji mudah-mudahan suatu saat dikasih kesempatan untuk berbagi. Sehingga setelah saya mutasi, saya belajar tentang CADD, Computer Aided Drug Design. Kemudian kebetulan ada dosen yang S3-nya di kedokteran UGM dan pernah ikut workshop saya, kemudian mengundang saya untuk berbagi tentang training in silico hybrid ya, analisis komputasi pengembangan obat baru.
Nah, jadi doking itu adalah bagian dari CADD, Computer Aided Drug Design. Jadi mendesain obat dan menemukan drug design and discovery dengan komputer, berbantuan komputer. Nah, ini sebenarnya ada beberapa ya CADD ini, tapi yang sering dibahas adalah docking dan QSAR, Quantitative Structure Activity Relationship atau HKSA. Nah, kita akan lihat di sini adalah berkaitan dengan anti COVID juga ya. Jadi namanya 7VH8 ya, 7VH8. Jadi 7VH8 itu target anti COVID yang di sana sudah ada obatnya ya. Namanya Paxlovid ya. Itu bisa kita download. Jadi ada di RCSB, di PDB, Protein Data Bank. Di sana itu menyediakan target-target obat yang bisa kita download ya, bisa kita jadikan uang ya. Kalau saya jadikan buku, insya Allah jadi uang gitu. Nah, di sini. Ini ada secara garis besar ada tata caranya. Jadi di sini itu apa? Biasanya bentuknya itu polimer ya. Jadi banyak. Nah, itu yang kita butuhkan hanya monomer. Jadi kita hilangkan yang lain. Kemudian karena belum ada hidrogen, kita tambahkan hidrogen ya. Kemudian nanti kita validasi begitu. Nah, di dalam validasi itu menggunakan software namanya Yasara. Kemudian nanti dipreparasi menggunakan marfin disesuaikan dengan tubuh kita 7,4 ya. Kita buat konformasi 10. Konformasi itu bentuk yang energinya berbeda-beda. Dan kita running, kita docking dengan software yang saya menggunakan software plan namanya dari Jerman. Dan kita evaluasi apakah valid atau enggak. Jadi kita copot, kita kembalikan. Kalau valid itu berarti RMSD-nya harus di bawah 2 angstrom. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini tadi enzim tadi dengan kode 7VH8. Nah, yang apa budir-budirnya adalah Paxlovid. Ini temuannya Fischer ini ya. Fischer. Jadi Fischer itu menemukan Paxlovid untuk anti Omicron ya. Nah, kemudian kita copot, kita kembalikan. Bisa balik enggak? Nah, kemudian karena di sini apa? Hidrogen kita tambahkan tadi, kita hilangkan lagi. Kenapa? Karena aslinya PDB itu enggak ada hidrogen. Makanya harus kita hilangkan lagi untuk menghitung RMSD-nya. Nah, ternyata di konformasi ketiga ini dan RMSD-nya ternyata 1,2232 ya di bawah ini ya. Pakai software Yasara. Softwarenya gratis, kalau yang berbayar bayar sekitar 6 juta ya. Saya ditawarin, saya nggak mau karena saya masih suka yang gratis. Yang gratis saja bisa, ngapain harus beli 6 juta ya. Kemudian kita hitung nanti skor dockingnya. Nah, ini cara barat ya. Cara barat kalau menemukan obat dari A sampai Z konon itu, para pakar kalau webinar anti COVID itu selalu mencantumkan slide ini ya. Untuk menemukan obat perlu dana 5 kali APBN. Waduh, saya termasuk yang mohon maaf tidak setuju. Kalau 5 kali APBN sampai kiamat Indonesia nggak akan menemukan obat. Dan memang faktanya sampai sekarang dengan jumlah 295 prodi farmasi di Indonesia tidak ada satupun temuan obat sintetik. Luar biasa ya, luar biasa menyedihkan maksudnya. Ada PERAKMI ya, Persatuan Ahli Kimia Medisinal Indonesia. Ya, tapi ya belum sampai ke penemuan obat. Nah, ini juga ini dari rekan ini dari Profesor Muhtaridi dari Unpad ini ya. Pernah bareng sama saya webinar. Beliau mengemukakan ini slide dari barat ini ya. Ada berapa tahap? 12 tahap. Nah, saya mencoba menampilkan ide saya, yaitu penemuan obat dengan kearifan lokal ya. Kearifan lokal ya. Kenapa dengan kearifan lokal? Karena menurut saya tidak harus sebanyak itu ya. Jadi kalau kita niru penemuan obat ala barat itu ya tadi insya Allah sampai kiamat nggak akan ketemu obatnya kan? Karena dananya katanya 5 kali APBN. Waduh,
satu kali APBN aja kita udah kalang kabut, apalagi 5 kali ya. Jadi menurut saya penemuan obat itu harus dengan kearifan lokal ya. Sama halnya saya identikan dengan kemerdekaan Indonesia. Kalau Indonesia merdeka itu kan harus berjuang dengan niat Bismillah ya. Kita merdeka bukan nabung dulu beli tank, wah nggak akan merdeka ya. Tapi dengan Bismillah, dengan niat, dengan kekuatan dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala berperang ya, ngerebutin tank kemudian untuk perang. Nah, jadi identik dengan itu. Sehingga saya mengusulkan penemuan obat itu dengan cara apa? State of the art ya, pakai penuntun ya. Dan ini sudah saya buktikan ya. Sudah saya buktikan saya menemukan obat ya, mungkin kemarin sudah saya kasih tahu ya. Jadi kalau Anda searching di Google Algetika itu ada 2. Yang satu lagu rock kalau nggak salah namanya apa Beyond ya. Yang nyanyi Beyond, yang satunya Algetika itu obat yang saya namakan Algetika ya. Itu dengan cara ini penemuan obat dengan local wisdom. Kemudian kalau sudah dengan molekul penuntun maka kita bisa menemukan obat yang lebih bagus ya. Kemudian diuji in silico dengan komputer ya. Kita prediksi keunggulannya, farmakokinetiknya, LD50, LD50 baru setelah bagus kita sintesis. Baru kita buktikan dengan uji hewan ya yang pokoknya. Efek utama dan efek samping baru kita patenkan. Nah, oleh karena itu kita perlu dengan kerjasama dengan teknik kimia. Kalau farmasi aja nggak bisa. Saya bisa membuat molekul baru di laboratorium. Tapi kalau ada industri yang Pak Hari tolong sediakan molekul Pak Hari 1 ton. Wah, nggak mungkin saya bikin di laboratorium dengan 5 gram 5 gram sampai dan itu tidak memenuhi jaminan mutu. Sehingga kita harus menggandeng teknik kimia untuk membuat pilot project industri. Nah, dari pilot project itu bisa diuji preklinik walaupun tadinya sudah saya uji. Tapi untuk kepentingan paten, kalau untuk kepentingan penemuan obat harus didampingi Balai POM. Dan kita uji klinik fase 1, 2, dan 3 dan kita registrasi. Dan itu pabriknya harus CPOB ya, CPOB. Nah, jadi saya menerapkan dengan cara mendesain molekul ya. Perlu state of art yaitu Pak Lovett. Jadi dasar saya Pak Lovett ya. Jadi saya ingin menemukan obat yang penuntunnya Pak Lovett. Jadi paling tidak itu harus sama khasiatnya, potensinya. Dengan prediksi molekuler docking ya. Molekulnya kalau bisa jangan serumit dia, tapi lebih lebih simpel cara membuatnya, lebih sederhana. Dan kita prediksi parameternya farmakokinetik ya, kemudian kita prediksi LD dan ED50 dengan ekosal. Kemudian harus mudah disintesis, satu langkah reaksi. Harus lebih poten, lebih murah, dan lebih aman. Nah, sehingga saya mendesain yang saya kasih kode HPB2 ya. HPB2 itu skor doknya minus 106. Nah, seperti ini. Nah, ternyata Pak Love itu minus 102. Jadi punya saya lebih poten ya secara komputasi. Ratanya juga gitu ya. Ini standar deviasinya. Nanti untuk membuktikan bisa kita sintesis dulu, kita elusidasi, terus kita uji ke virus. Nah, cuma sayang di sini saya nggak punya kenalan yang ahli virus, jadi nggak bisa diuji. Ini uji statistiknya ya. Jadi HPV2 lebih poten dari Pak Lovett sebagai anti COVID-19. Nah, ini beberapa penghargaan yang saya dapat menggunakan software yang saya pakai selama ini, Plan. 2009, 2010, dan 2012. Karena yang menang saya 3 kali, terus panitianya menutup. Sekarang nggak ada lagi. Jadi 3 periode itu sebenarnya tidak lazim. Ini saya kan 3 periode, harusnya 2. Pada saat 2012 ada yang namanya sekarang sudah profesor ya, Pak Profesor Bayu Gede dari Fisika MIPA. Nah, katanya pernah membisikan sama saya,
Pak Hari dulu ada yang protes reviewernya, kenapa? Ini Pak Hari kok 2 kali menang apa? Presiden aja 2 kali, gubernur 2 kali, masa menang lagi? Nah, Prof Bayu ini bilang, tapi kan nggak ada peraturannya, menangnya 2 kali nggak boleh. Jadi ya akhirnya saya dimenangkan, tapi setelah itu terus ditutup. Ini tingkat nasional saya dapat penghargaan 2014, 15 dan 17 ya. Salah satunya ini yang sedang digarap oleh investor ya, Algetika ya. Dulu namanya bukan Algetika tapi HP 2009. Ini saya patenkan, ini yang EMA 2011 sudah keluar patennya juga, lebih bagus dari Algetika. Nah, waktu itu Kimia Farma tertarik ya, tapi karena nggak ada pergerakan, terus ada PT lain yang industri farmasi yang apa, industri yang tertarik, industri kimia ya, namanya SAA, Alphabet. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, tadi lupa share screen ya. Halo? Uh, izin bertanya Pak, Ya, mengenai dampak perbedaan gugus pada siklovir, gansiklovir, dan pansiklovir terhadap aktivitasnya. Karena kan kalau dari efeknya itu sama-sama untuk terminasi replikasi DNA ya Pak. ya, Terima ya. kasih Pak. Oke, sebentar. Yang tadi itu saya lupa share screen ya. Nggak ada yang bilang tadi. Berarti pada tidur. Enggak muncul. Oh, berarti pada tidur semua tadi ya. Biasanya kan bilang share screen-nya nggak ada Pak. Ini kelihatannya kalian nggak tertarik ya. Jadi selama ini share screen-nya nggak ada ya. Gimana tadi? Jadi biasanya ada yang bilang, Pak belum share screen, ini diem aja. Berarti kalian nggak tertarik ini. Gimana tadi yang bertanya, asiklover gimana? Mohon maaf Pak sebelum Pak. Tapi kalau yang tadi itu share screen-nya sudah masuk Pak. Dan sekarang saya ingin bertanya Pak, mengenai dampak perbedaan gugus pada siklovir, gansiklovir, dan pensiklovir terhadap aktivitasnya. Karena kan kalau dari efeknya itu sama-sama untuk terminasi replikasi DNA ya Pak. Terima Ya, kasih. betul. Asiklover kita tengok ya. Asiklover. Ya, jadi dalam apa? Dalam penemuan obat itu apa? Efeknya bisa sama, maksudnya sama untuk di situ gitu ya. Tapi kekuatannya bisa berbeda. Kenapa? Karena nanti apa? Misalnya di sini ya. Gansiklovir misalnya lebih mudah larut ya. Jadi kalau lebih mudah larut berarti di sini kan aktivitasnya bisa berubah ya. Jadi seperti kita ketahui kalau dalam obat itu ada apa namanya bioavailabilitas ya, bioavailabilitas ya. Nah, sehingga kelarutan atau apa log P itu juga bisa berpengaruh. Oleh karena itu perlunya apa namanya memodifikasi molekul ya. Jadi kerjanya di situ sama, cuma bedanya apa? Karena lebih mudah larut, berarti dia nanti bioavailabilitasnya juga akan berubah begitu. Nah, kalau kerangkanya sama, tetap aja ya. Tapi kalau misalnya untuk resistensi beda lagi gitu ya.
Jadi ganciclovir di sini kan lebih mudah larut, berarti apa namanya, dia akan mempengaruhi bioavailabilitasnya begitu. Yang satu lagi apa tadi? Ganciclovir apa lagi? Pensiklovir, Pak. Pensiklovir, Pak. Pensiklovir. Mohon maaf, Pak. Ya, Mohon gimana? maaf, Pak, untuk pensiklovir ini saya cari di sumber lain, Pak. Karena saya baca itu untuk asiklovir, ganciclovir, dan pensiklovir ini memiliki fungsi yang sama, iya, efek fungsi yang sama, Pak. Terima kasih. Oh gitu. Oh ya, berarti kita harus nengok ini. Kita harus nengok apa strukturnya ya. Strukturnya pensiklovir. Itu bisa Anda tampilkan coba strukturnya. Siapa namanya tadi? Iya, Pak, sebentar ya, Pak. Ya, saya jadikan host siapa? Widya. Widya bukan? Iya, Pak. Oke, Widya kita jadikan co-host biar bisa share screen. Ya, belum? Si kuliah. Saya izin share screen dari laptop teman saya ya, Pak. Iya, silakan. Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, jadi kan karena ininya kan sama ya ininya ya. Sudah sama. Jadi itu tadi. Jadi intinya itu obat itu bisa kita modifikasi secara apa namanya terbatas supaya apa? Supaya efeknya tetap di situ mekanisme kerjanya. Nah, itu kalau mau lebih detail lagi itu bisa di apa dipelajari dengan tadi yang tidak sempat share tadi ya dengan molekuler docking itu ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Kalau tertarik penemuan obat bisa saya bimbing mau latihan PKM atau apa atau skripsi gitu ya sehingga nanti bisa kita itu. Sayang sekali berarti tadi itu enggak apa pada tidur ya. Tuh, apa saya ngajar nggak ada share screen-nya ya. Tadi sewaktu kuliah terlihat kok Pak share screen-nya. Masa kok tadi kok saya mau stop kok sudahnya top. Yang terakhir Nah, jadi tadi kan harusnya kayak gini tadi ya. Di ADD tadi saya ngomong ini berarti nggak ada ini tadi harusnya ada ini. Ini temuan Fisher ini ya, Pak Lovit namanya.
Pak Lofet dicopot, dikembalikan. Dan dihitung validasinya, dan kita desain molekul. Penemuan ala barat tadi. Ini dengan kearifan lokal. Ini desain saya, molekul saya. Ordokinya lebih stabil dibanding Pak Lofet. Ratanya lebih stabil, terstabilnya juga lebih stabil ya. Kita uji statistik, molekul saya lebih poten dari Pak Lofet. Tinggal kita sintesis dan kita buktikan secara in vitro misalnya. Ada pertanyaan? Jadi kelihatannya penemuan obat khususnya itu sekarang udah bergeser ya, bergeser peminatnya. Kalau dulu bagian dari farmasi, kalau sekarang itu apa diminati oleh bagian apa biologi, kedokteran, perikanan ya. Mereka malah tertarik penemuan obat. Kalau farmasi kelihatannya malah pada menyingkir ya, menyingkir dari penemuan obat ya. Ya, tidak bisa berbuat banyak ya. Kita hanya menghimbau. Cukup disayangkan bahwa farmasi di Indonesia sampai sekarang belum bisa menyumbang tentang penemuan obat ya. Dengan jumlah yang 295. Ada pertanyaan, pernyataan? Ya, jadi karena apa? SKS-nya cukup cukup kecil ya, jadi harapannya kalian belajar sendiri untuk menghadapi apa tantangan sebagai farmasis ya, karena kimia medicinal ini eh, penting sebenarnya ya. Jadi temuan apa? Temuan Fisher ini ya, masuk di protein data bank. Internetnya lambat. Ada pertanyaan?
Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian ya. Ya, mudah-mudahan kalian tetap belajar kimia medisinal. Kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. ya, mari silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama.